Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kamu baru apa sih suka baca ya? Tentang coding itu apa sih? Coding itu apa? Sampai ke itu apa? AI itu apa ya kan? Kalian tuh hanya tahu mungkin di WhatsApp kalian ada
menyambut tahun 2003. Nah, literasi digital. Era digital menuntut literasi coding dan kecerdasan artifisial. Gubernur tanya, ini tahun berapa? 2025. Berarti tahun 2030 masih lama ya? Ya. Kurang lebih 5 tahun lagi. Nah, kalau kalian tidak diajarkan, ditambahi pengetahuan coding, dikhawatirkan kalian ketinggalan, ya kan? Karena semakin lama yang namanya teknologi itu berkembang. Bahkan dulu waktu kalian lahir, awalnya hanya handphone ya. Handphonenya cuma bisa WhatsApp doang, atau cuma merah hitam putih doang. Tapi sekarang handphone berkembang, warnanya semakin bagus. Terus buat foto semakin tajam. Bahkan sekarang bisa nyari apa di Google atau di AI, benar nggak? Ada Cici, ya kan? Ada sebagainya. Nah, itu namanya perkembangan teknologi. Dan kita harus mengikuti hal itu. Nggak boleh diam aja. Kenapa? Kalau kita diam, dikhawatirkan kita hanya cuma duduk doang. Kita harus jadi pemain, biar jadi orang hebat. Maka dari itu, Bunur berusaha buat kalian, berusaha mengajarkan kalian tentang coding, biar kalian paham dasar-dasarnya. Karena nanti tahun depan insya Allah ada coding. Di SMP lebih itu lagi, pemahamannya lebih luas lagi. Di SMA apalagi. Dan kalian harus bisa. Kalau nggak bisa, belajar. Nggak boleh bilang nggak bisa. Bisa, yang penting mau belajar. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak akan bisa. Makanya sekarang pastikan diri kalian tuh bukan mulut, tapi otak kalian buat berpikir. Bukan tangan, tapi otak kalian buat berpikir. Tidak butuh mulut yang rewel, tidak butuh tangan yang ganggu teman. Yang dibutuhkan adalah otak. Dia lebih berkembang lagi. Selama ini Guru ngajarin tentang literasi. Nah, literasinya hanya baca buat di buku tulis ya, di buku cerita. Tapi ternyata kedepannya adalah literasi digital yang perlu kalian pelajari dengan baik. Karena coding butuh itu. Ya, lihat depan. Lalu, integrasi sejak SD. Kalian adalah anak SD. Dan kalian harus memulai hal itu dari sekarang. Tidak nanti, tapi dari sekarang. Makanya, kelas 5 dan 6 itu adalah fase C. Fase di mana awal pembelajaran coding, kemampuan artifisial dimulai. Makanya Guru suka lihat nih, statusnya izin. Bagus banget. Itu yang buat siapa? Izin atau siapa? Kamu hebat tuh. Diam-diam izin hebat ya? Bukan nanya kayak. Oke, lanjut nih. Coding dan KA, kemampuan artifisial, itu diintegrasikan sejak SD untuk membangun talenta digital Indonesia. Jadi kalian itu dipersiapkan buat masa depan. Dipersiapkan buat masa depan kalian, masa depan negara, ya kan? Nah, jadi Bunur berharap kalian harus terus maju, mau belajar, jangan pernah bilang males, ogah, jangan. Iya. Karena kalian adalah anak bangsa, tunas bangsa, harus mau belajar, harus mau berubah. Paham? Oke, tuh. Karena kalian talenta digital Indonesia buat tahun 2030 buat kedepannya. Kemudian 2030 kalian tuh udah SMA kan? Kalau kalian
coding, biar bisa ngajarin ke kalian biar kalian tuh nggak bosan. Nanti akan dijadwalkan, insya Allah ya. Oke, lanjut. Pemahaman konsep, capaian modul guru dan siswa. Berarti harus ada yang dicapai antara guru dan siswa. Pemahaman konsep, guru memahami konsep berpikir komputasional. Sekarang guru tanya, kalau mau sekolah apa yang harus disiapkan? Iya, guru pakai. Kan belajar udah dari malam. Sekarang guru tanya coba sama Rizky. Rizky kalau mau sekolah harus bagaimana? Coba kiri. Rasim coba. Kalau mau sekolah gimana? Nyari pelajaran. Kan bangun tidur ya? Bangun tidur terus mau tidur ngapain dulu? Sholat subuh. Terus mandi, terus nyiapin pelajaran. Pakai seragam. Berangkat sekolah. Wah, tekan buat Rizky. Oke, nah Rizky tadi berarti dia itu sudah bisa berpikir komputasional, memecahkan dari hal yang besar ke hal yang kecil. Paham? Jadi kalian mau berangkat sekolah nih, harus bla 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 bla. Itu artinya kalian sudah bisa berpikir secara komputasional dari hal yang besar ke hal yang kecil secara berurutan. Sekarang lagi guru mau tanya sama siapa ya? Siapa nih yang mau? Biba deh. Biba, guru mau tanya, coba diri dulu. Biba kalau mau langsung kan pergi ngaji ya? Oh, ngaji malam. Nah, kalau ngaji malam tuh apa yang harus disiapin? Ikro, terus baju gamis, apa lagi? Kerudung, terus apa lagi? Alatnya sama pakai buat ngaji. Ya, tekan buat Biba. Hebat. Nah, itu artinya Biba bisa berpikir secara komputasional. Kalian juga pasti bisa, ya kan? Iya. Berpikir dari hal yang besar ke hal yang kecil. Paham anak-anak? Bunur yakin kalian tuh itu semua udah paham banget, udah ngerti banget kan? Nah, itu dasarnya banget tuh tentang coding berpikir komputasional. Paham anak-anak? Oke, lanjut. Perancangan aktivitas. Nanti Bunur mau rancang aktivitas kalian berbasis coding antara unplug dengan plug. Plug itu dengan media, berarti dengan komputer ya, atau HP, atau apa. Berarti nanti boleh bawa HP kalau lagi coding. Itu seneng banget deh. Boleh bawa HP kalau lagi coding, tapi dengan syarat gak boleh dibawa keluar ya, di dalam aja. Terus sama unplug. Unplug itu artinya dengan media tanpa media elektronik. Berarti nanti Bunur akan ngasih tugas unplug. Oh iya, kayak misalnya hari Senin. Tiap Senin Bunur selalu ngasih tugas ke kalian, pindah tempat. Dan kalian pun udah apa-apanya kan? Nah, itu pindah tempat yang kalian hafal itu adalah bagian dari coding. Kalian udah apa-apanya. Berarti kalau dari depan kemana? Belakang. Dari belakang kemana? Dari ke depannya lagi ya, ke baris keempat. Baris keempat kemana? Baris ketiga. Baris ketiga kemana? Kedua kemana? Nah, itu pola-pola dari coding. Berarti tanpa kalian sadari, kalian udah belajar dari pola-pola dari coding. Makanya kalian tuh kalau
Ya, jadi gini, bisa kayak tadi ada kejadian nih. Kan kaget kan ada apa. Ternyata ada yang nakal, ada yang ngamuk nakal. Kenapa sih dia bisa ngamuk? Kenapa? Kalian tadi habis latihan pramuka, capek banget kan? Tiba-tiba diledekin. Kira-kira marah nggak sih? Nah, logis nggak tuh? Logis banget kan? Berhubungan ya, logis tuh berpikir tuh secara nyata, berhubungan banget gitu. Jangan tahu misalnya, dia marah. Kenapa dia marah? Kan nggak jelas, itu berarti tidak logis. Tapi kalau misalnya berhubungan, udah capek, udah gitu dengan temannya ngebully, wajar kalau marah. Makanya guru berharap ke kalian jaga mulut kalian, apalagi iseng sama teman tidak boleh, paham ya? Nah, Bunda ingin kalian tuh terbiasa berpikir logis. Kayak pelajaran matematika. Pada saat mengerjakan pembelajaran matematika, perkalian ke bawah, penjumlahan, pembagian. Nah, kalau anak berpikir logis, dia paham mesti kemana-nya. Benar nggak? Ya. Itu, jadi itu sesuai dengan aturan. Dan orang tuh paham. Itu dia. Lanjut, kreatif. Kreatif itu kayak kita nari kan. Makanya kalian tugas ada tugas nari atau ada tugas yang baca nasyid. Kreatif itu Bu kayak begini. Kamu tuh maju diri tanpa disuruh. Dia tuh kreatif. Istilahnya tanpa disuruh dia mau berani maju. Itu kreatif yang baik. Tapi kalau kreatif yang buruk, jangan, nggak boleh. Paham ya? Apalagi kalau dia tidak kreatif. Dan tahu nggak? Bikin prakarya, guru bilangnya tolong ya bikin iklan. Iklannya itu jaga kebersihan. Lalu kamu bikin yang bagus banget, orangnya bagus. Itu berarti dia kreatif. Tapi dengan cara bikin sendiri. Sistematis kayak tadi. Yang tadi Rizky cerita foto aja berurutan, bangun tidur bla 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 bla, terus sampai berangkat sekolah. Atau tadi juga kayak Bima mau berangkat ngaji, apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, itu sistematis, nggak langsung bangun tidur berangkat. Itu kayak mimpi ya. Ya, jadi anak hebat itu dapat berpikir secara logis, kreatif, dan sistematis. Jadi guru harap kalian tuh dapat berpikir yang lebih baik lagi. Paham ya? Nggak asal-asalan aja, tahu-tahu nanyanya nggak jelas, atau tahu-tahu nggak seperti itu. Karena kalian anak hebat. Lanjut. Benar ya? Tujuan pembelajaran pola pikir algoritmik itu menumbuhkan pola pikir algoritmik pada siswa. Misalnya, guru selalu bilang ke kalian, anak-anak bicaranya begini. Jadi tuh kalian tuh udah mulai paham. Senin dari tempat duduk, terus pikir tepat waktu, satu lagi pakaian tertib. Nah, berarti di situ setiap apapun yang kalian inginkan, kalian tuh harus menyiapkan apa yang diperlukan. Paham? Kayak kalian misalnya kalian suka nonton TikTok ya, kalian sukanya apa tuh lagu-lagu
jadi anak hebat, berarti kalian harus masukin ke diri kalian, aku tuh sebagaimana biar jadi anak hebat, rajin belajar, sholat, terus bantu orang tua, hormati guru, hormati orang tua. Itu bagian-bagian dari anak hebat. Paham? Pemecahan masalah, melatih pemecahan masalah kontekstual. Kalian udah kelas 5. Setiap ada sesuatu itu pasti masalah, benar nggak? Iya. Ya. Nih misalnya gini nih, anak-anak besok kita MBK ya. Pasti akan kita tuh gimana nih bu, gimana ya? Bingung kan? Pasti bagaimana? Nah kalian berpikir tuh gimana ya besok MBK nih? Bakal kesiangan deh kalau begini soalnya kayak gini kan. Kalian harus bisa mecahin masalah kalian sendiri, atau masalah yang di sekolah. Jadi jangan apa-apa ngadu terus, itu kurang baik. Kenapa? Karena kalian sudah besar. Kelas 5 itu adalah kelas tinggi yang mandiri. Jadi setiap permasalahan pun harus diselesaikan dengan sendiri dan dengan baik. Paham? Ingat, dengan baik. Sama ketika ada tugas di rumah yang harus dilakukan di rumah, berarti harus dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Paham? Bagaimana ini caranya? Berarti pulang sekolah, istirahat, makan, istirahat, ganti baju, sholat zuhur, terus sambil istirahat buka buku. Lihat ya, mana nih yang harus dilanjutkan di rumah, biar tidak lalai dalam mengerjakan tugas. Jangan main terus. Kalau main terus dikhawatirkan nanti lalai dan kalian tidak terbiasa buat mecahin permasalahan yang ada. Lalu membekali siswa dengan dasar literasi digital. Literasi itu kan membaca ya. Tapi sekarang secara digital berarti dengan HP, yang punya HP, dengan laptop, yang punya laptop. Tapi karena kita banyak yang belum punya, maka kita gunakan HP. Paham tangannya? Pakai lagi tangannya. Jadi selesai nih. Lanjut ya. Oke, berpikir komputasional. Kalau anak udah belajar coding, itu hebat. Nih, lihat. Berpikir konsep berpikir komputasional. Dulu kalian memang udah terbiasa, tapi kalian belum tahu kan kalau itu ternyata yang kalian lakukan adalah berpikir komputasional. Nah, sekarang udah paham kan? Yang kalian lakukan sehari-hari, yang kalian ucapin sampai hasilnya itu rapi, itu adalah pekerjaan atau cara berpikir secara komputasional. Apa aja sih itu? Coba lihat. 1. Decomposition, yaitu memecah masalah menjadi bagian kecil. Tadi udah hebat, berarti kalian pun semua bisa dan semua jadi hebat. Paham? Berharap tolong dikembangin lagi ya. Dan kedepannya juga udah akan kasih tugas. Dan kalian kalau kasih tugas dari guru manapun harus ready. Oke, lanjut. Mengenali pola dalam data. Nih, misalnya kalian mau pintar berarti harus apa? Baca, terus literasi, baca, terus bantu orang tua juga, itu bagian dari orang pintar, orang hebat, ya kan? Kalau kamu cuma belajar aja, tapi sama orang tua melawan, boleh tidak? Tidak boleh, malah dikhawatirkan kamu jadi anak durhaka. Karena pintar itu belum tentu soleh
besok mau jadi petugas upacara. Nanti sekarang aku dirancang. Berarti tiap hari Senin aku harus memperhatikan kakak kelas jadi itu tugas. Biar nanti aku bisa ngikutin. Terus aku harus rapi dalam apapun juga. Biar rapi dalam setiap waktu. Ya enggak? Jangan pengen jadi ketua upacara tapi nggak mau memperhatikan. Salah itu. Paham? Oke, lanjut. Mengambil inti masalah. Ada permasalahan. Nah, kamu itu intinya kayak tadi. Oh, ternyata perempuan itu nggak boleh comel. Kalau comel bisa menyakiti hati orang. Cewek cowok, putra putri nggak boleh comel. Iya, kalau orang itu lagi enak. Tapi kalau orang itu lagi enak, coba dikit, bisa dikit. Marah. Alhamdulillah nih. Kamu yang kena marah itu perbuatannya setan. Kalau kamu marah berarti kamu ikutin. Makanya yang perempuan belajar, mulutnya dijaga. Akhirnya masalah sebenarnya dari mulut, ya kan? Nah, sama. Ketika kalian nanti belajar coding, kamu tahu apa-apanya nih? Kamu ambil garis besarnya. Oh, ternyata kalau buat ini seperti ini. Paham anak-anak? Oke, lanjut. Oh, bentar ya. Sama nih dulu. Nih, keterkaitan dengan waktu lulusan 8 dimensi. Oke, lihat. Penalaran kritis. Ya, perhatikan penalaran kritis, memecahkan masalah dengan logika sudah dijelasin ya. Lanjut. Kreativitas, mencipta solusi baru. Nah, tadi kreatif kata Rizky, bla bla bla, ya enggak? Nanti menciptakan itu tanda anak yang kreatif. Lalu kolaborasi, kerja tim dan coding. Berarti nanti ketika kalian kerja tim, itu kalian itu harus kerjasama dengan baik. Jangan diam aja. Ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada anggota, saling kerja sama. Kita bikin sesuatu hal menarik dan kalian harus kerja sama. Komunikasi, menjelaskan algoritma dengan jelas. Nanti ada anak yang maju presentasi yang menjelaskan dengan jelas. Lalu kemandirian, belajar dari kesalahan. Oke, ingat kalau ada yang salah, lihat, wah belajar, oh itu tuh nggak boleh, itu tuh nggak baik. Paham ya? Lanjut yang strategi pembelajaran. Nih, unlock tadi gue udah jelasin, permainan logika, puzzle, kartu algoritma. Plug nanti ada ini ada game, terus ada mini game robot. Robot nggak? Robot sederhana, cerita interaktif. Nanti kalau di SMP itu ada namanya bikin robot. Banyak kan dasarnya harus paham ya. Nanti belajarnya lebih bagus lagi, biar kalian lebih paham. Lanjut contoh aktivitas. Menyusun algoritma
belajar ya, berpikir gerak otak, olahraga otak. Terus asesmen formatif ada observasi diskusi, lembah belajar membuka, dan somatif proyek membuat cerita interaktif dengan script. Jadi bisa buat cerita dari coding. Itu seru banget. Ntar gue ngajarin ya insya Allah ya. Selanjutnya, nah, ntar penilaiannya. Jadi kadang kalian belajar pasti dinilai, ya kan? Kalau diajarin diperhatikan. Ada kreativitas, logika, koordinasi, dan komunikasi. Selanjutnya adalah udah selesai. Alhamdulillah. Oke, sepertinya udah cukup sekian ya. Nanti kelanjutannya kita akan bahas lagi di jam